Emmy Sillen, pahlawan perempuan yang gugur di medan juang. Emmy Sillen lahir dari rumpun kedatuan Luwu dan merupakan seorang pejuang perempuan dari Sulawesi yang gugur di medan perjuangan di Kasi-Kasi, sebuah desa dekat dari kota Makassar pada tahun 1947. Sejak muda, Emmy Sillen tak sudi bekerja sama dengan Belanda. Ia pun turut berkiprah dalam pemogokan Stella Maris sebagai protes terhadap penangkapan Dr. Samratulangi. Emmy dilahirkan di Malangke, Luwu Utara pada 15 Oktober 1924 sebagai putri sulung dari 7 bersaudara. Pada saat Emmy Sillen berusia 8 tahun, keluarganya pindah ke Makassar. Ayahnya, Amin Sillen, adalah tokoh pergerakan taman siswa di Makassar dan penasihat organisasi pemuda. Suatu kali, pernah ia berkesempatan menggunakan posisinya sebagai perawat untuk melepaskan para pejuang yang ditawan Belanda. Sebuah tindakan yang berbahaya, namun ketakutan pun diterobosnya agar para pejuang tersebut bebas. Pada bulan Juli 1946, ia menggabungkan diri dengan pasukan Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi atau LAPRIS di bawah pimpinan Ranggong Daeng Romo yang meneruskan perjuangan gerilya di hutan-hutan. Manakala satuan-satuan Belanda menyerang Kasi-Kasi, Emmy Sillen turut melemparkan granat ke arah Belanda yang hendak menangkapnya. Alhasil, 8 Belanda tewas. Namun Emmy sendiri turut gugur dalam ledakan itu. Emmy adalah salah satu pejuang muda lulusan sekolah SMP nasional di kota Makassar. Didirikan tahun 1945 oleh tokoh-tokoh pejuang di Makassar yang tidak bersepakat dengan rencana dibukanya sekolah Nija. Guru-guru yang mengajar di kala itu adalah para tokoh Republik. Sekolah ini hingga sekarang masih berdiri di Jalan Dr. Samratulangi, Makassar. Sekolah ini sendiri telah banyak melahirkan tokoh pejuang Republik yang terletak di sekitar belakang Stadion Matoanging. Di saat generasi militer kedua Belanda terjadi, para pelajar sekolah tersebut membentuk Laskar Perjuangan dan bergerilya. Laskar Perjuangan tersebut diberi nama Harimau Indonesia atau HI. Laskar Pejuang tersebut dikepalai oleh Robert Walter Munginsidi dengan anggota Emmy Sillen dan Molwi Sillen yang adalah adik Emmy Sillen. Molwi Sillen inilah yang kemudian dikenal sebagai pengawal pribadi Soekarno dan mantan kiper SPSI. Adik Emmy Sillen yang lain yaitu Eli Sillen yang kemudian dikenal dengan nama Eli Yusuf, istri Jenderal TNI Muhammad Yusuf, mantan Menhankam Pangap. Aksi Laskar Perjuangan Harimau Indonesia tidak main-main. Dari menembak hingga melempar granat ke rumah-rumah pembesar Belanda. Karena gerah dengan aksi-aksi Laskar Pejuang ini, Belanda pun mendatangkan Kapten Westerling. Kedatangan Kapten Westerling ke Makassar mempersempit ruang gerak kaum muda pejuang di SMP nasional. Penangkapan pun dilakukan secara besar-besaran. Sebelum kehadiran Westerling, proses belajar mengajar berlangsung dengan baik
Namun kedatangan Westerling membuat sekolah itu terpaksa ditutup. Di Laskar Harimau Indonesia, Emi berperan memimpin laskar perempuan yang sekaligus bertugas di Palang Merah. Kulitnya yang putih membuat dia mendapat nama Sandi Daeng Kebo. Emilah yang menentukan aturan penggunaan sandi untuk mengenal sesama pejuang. Misal, bila ia memegang rambut dan orang yang dijumpai juga memegang rambut, maka berarti orang itu adalah sesama teman pejuang. Mantan Komandan Pasukan Perempuan Makassar, Sri Mulyati, juga mengisahkan bahwa Emi Silén adalah seorang yang ahli menggunakan sandi. Bersiap menghadapi Belanda, Laskar Pejuang Harimau Indonesia kemudian mempersiapkan sebuah operasi melawan Belanda. Kala itu, menurut kisah Molly Silén, adik dari Emi Silén, ia ditugaskan menjemput Emi yang masih berada di Pulau Bangkeng. Keberadaan Emi sangat penting sebagai pimpinan Palang Merah untuk menyertai gerakan operasi. Namun, ternyata Emi tidak sabar menunggu jemputan dan mendahului turun ke Makassar untuk bergabung dengan pasukan Harimau Indonesia. Sehingga ketika tiba di Pulau Bangkeng, Molly tidak bersua dengan sang kakak dan sempat tinggal beberapa hari di Pulau Bangkeng, baru kemudian turun ke Makassar. Sesampainya di Makassar, ia mendapati pasukan Harimau Indonesia yang sedang bersiap hendak meluaskan operasi ke utara, yakni Pangkajene dan wilayah Tanete di Paro. Disinilah Molly sempat bertemu dengan Emi, namun Emi tidak turut ke utara. Kala itu, 23 Januari 1947, Emi memimpin 40 orang bertempur di kampung Kasih-Kasih. Dari 40 orang yang dipimpin oleh Emi, hanya satu regu yang bersenjata api. Lainnya masih menggunakan senjata tradisional. Pertempuran itu sendiri dikoordinasikan oleh Wortel Monginsidi yang sedang berada di Kampung Tidung. Emi dan rombongan terkepung oleh pasukan tank Belanda dan dihujani tembakan. Sehingga saat itu Monginsidi pun memerintahkan anak buahnya supaya mundur, termasuk Emi Silén. Meski Monginsidi berada di tempat terpisah, Monginsidi memerintahkan Emi untuk mundur di Kasih-Kasih setelah musuh semakin gencar menyerang dengan tank-tank. Padahal Emi juga sedang membawa korban-korban luka. Emi pun memimpin rombongannya untuk mundur. Emi semakin terdesak dan terkepung. Tentara Belanda memerintahkannya untuk menyerah. Apalagi semua teman Emi sudah tewas tertembak kecuali Emi sendiri. Emi tak peduli dengan perintah Belanda. Untuk terakhir kalinya, Emi melemparkan granat ke tengah-tengah tentara Belanda. Sejumlah tentara Belanda tewas terbunuh, termasuk Emi sendiri. Jenazah Emi lalu dikuburkan oleh Belanda saat itu juga di lokasi pertempuran. Namun, Emi beserta 5 kawannya yang gugur dikuburkan di tempat terpisah. 5 orang lainnya dikubur dalam satu lubang di Kasih-Kasih. Serdadu-serdadu Nil sendiri sebelumnya tidak mengetahui bahwa yang meledakkan granat ke arah mereka adalah Emi Silén, seorang perempuan yang sedang mereka kejar. Mereka tidak menyadarinya karena Emi
mengenakan pakaian lelaki dengan celana panjang. Setelah mengetahui bahwa yang tewas itu adalah Amy, para serdadu Nil bersorak gembira. Walter Monginsidi yang kemudian mendapat kabar bahwa Amy gugur di medan pertempuran pun seakan tidak percaya. Sore itu, 23 Januari 1947, kabar tewasnya Amy dirasakan sebagai pukulan keras bagi Walter Monginsidi. Karena itulah, Walter Monginsidi memerintahkan agar segera dilakukan serangan balasan untuk menghancurkan musuh. Keputusan itu sebenarnya tidak tepat, karena situasi medan sangat tidak menguntungkan. Namun, setelah diperingatkan oleh teman-teman seperjuangannya, Walter Monginsidi akhirnya berubah pikiran. Tanggal 23 Januari 1947 segera diumumkan sebagai hari berkabung. Seluruh perempuan pejuang tanpa kenal takut memimpin pasukan bertempur. Perjuangan Amy Sealand pun dikenang sebagai salah satu pahlawan nasional. Jasanya diabadikan dalam bentuk monumen dan nama jalan. Jenazah Amy Sealand kemudian dikuburkan di Taman Makam Pahlawan Panaikang. Di sana, dia dimakamkan sebagai pahlawan yang gugur di medan juang. Amy dinyatakan sebagai pahlawan nasional sebagaimana tertulis di Taman Makam Pahlawan itu.